Perusahaan melakukan kegiatan usaha pasti mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan tadi tidak lepas dari transaksi usaha. Transaksi usaha adalah transaksi yang terjadi berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Salah satunya adalah dalam bentuk penjualan barang dagang. Transaksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Pada transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi dengan pihak lain. Perusahaan melakukan kegiatan usaha karena pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang dokumen transaksi pembelian, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi eksternal ya, yaitu transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan. Pada alur transaksinya dimulai dari adanya permintaan barang dari gudang, dilanjutkan dengan adanya surat permintaan. Setelah itu ada surat penawaran dan adanya order pembelian. Setelah adanya surat order pembelian, dilanjutkan dengan adanya surat jalan dan bukti penerimaan barang sampai kepada kartu persediaan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah adanya kesepakatan antara perusahaan dengan pihak luar tadi, maka terjadilah suatu transaksi. Pada transaksi sendiri harus didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat, di mana bukti-bukti ini adalah menjadi suatu bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi pembelian tadi dikumpulkan dan dicatat pada satu bagian administrasi. Administrasi transaksi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatannya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Setiap bukti transaksi yang terjadi haruslah memuat data-data penting sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah jumlah uang atau nilai yang tercakup di dalam transaksi. Yang kedua adalah tanggal terjadinya transaksi oleh pihak-pihak yang terlibat. Bukti transaksi pembelian secara tunai ada dua, yaitu nota kontan dan kwitansi. Ini adalah salah satu contoh dari nota kontan. Nota kontan sendiri sebenarnya banyak sekali model dan versinya, tergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya. Tetapi pada intinya, untuk nota kontan harus tertera jumlah harga dan tanggal transaksi serta kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sama seperti nota kontan, kwitansi juga memiliki banyak sekali model, tergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya. Pada kwitansi, tertulis adalah nama si pemberi uang, jumlah uang, dan tujuan pembayaran. Pada kolom penerima uang, ada baiknya kwitansi dibubuhi materai. Berikut adalah contoh dari nota kontan yang standar. Langkah-langkah pengisian nota. Pertama, membuat tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, menulis nama si pembeli. Yang ketiga, mengisi nomor nota. Yang keempat, mengisi kode barang. Yang kelima, mengisi nama barang. Yang keenam, mengisi jumlah barang. Yang ketujuh, mengisi harga satuan dari barang. Yang kedelapan, menghitung berapa total dari harga per satuan barang. Yang kesembilan, kita mentotal dari jumlah harga barang, dan inilah yang menjadi total pembelian. Yang ke-10, nama dan tanda tangan penjual. Dan yang 11 adalah tanda tangan si pembeli.
Pada kwitansi sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian bongol dari kwitansi, itulah yang nanti akan menjadi pertinggalan bagi penjual. Yang kedua adalah kwitansi itu sendiri, itulah yang akan diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya transaksi pembelian secara tunai. Adapun cara pengisiannya, yang pertama yaitu menulis nomor kwitansi, yang kedua adalah tanggal terjadinya transaksi, yang ketiga adalah nama si pembeli, yang keempat adalah nominal transaksi, yang kelima adalah tujuan terjadinya transaksi, dan yang keenam adalah nama dan tanda tangan si penjual. Ada baiknya kwitansi dibubuhi oleh materai sesuai dengan nominal terjadinya transaksi pembelian.